Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anakku sekalian? Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar, beribadah, dan berdoa. Saat ini Pak Andi akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh, tema 7 tentang perkembangan teknologi. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu ini untuk bekal kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Quran, surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Anak sekalian, di ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah lah pencipta segalanya. Dan penciptaan ini sangat bermanfaat bagi kita. Maka marilah kita selalu beriman kepada Allah. Teknologi yang akan kita bicarakan itu sangat bermanfaat, tinggal bagaimana kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan belajar tentang mengenal perkembangan teknologi pangan, teknologi produksi sandang, perkembangan teknologi komunikasi, dan perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi pangan dilatar belakangi dengan adanya pertama meningkatnya kebutuhan pangan yang harus disediakan. Yang kedua, masih adanya keterbatasan lahan dalam penyediaan kebutuhan makanan. Yang ketiga, kebutuhan makanan harus bergizi sehingga sehat. Yang keempat, perlunya ketahanan pangan agar kita bisa menikmati pangan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, tuntutan penerapan teknologi pangan sangat diperlukan agar lebih baik dalam bentuk penyajian dan lain sebagainya. Ragam makanan tradisional. Indonesia memiliki banyak keragaman makanan tradisional. Ada rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Jogja, rujak cingur yang enak sekali dari Surabaya atau Jawa Timur, ayam taliwang, bubur Manado, lezat sekali ini, ya. Atau soto ayam dari Lamongan, siapa yang suka? Ya. Atau juga sate dari Madura, ini enak sekali. Dan jangan lupa di Surabaya ada lontong balap, hebat sekali makanan kita ini. Contoh produk olahan teknologi pangan diantaranya yang pertama adalah tempe. Ini makanan khas Indonesia yang sangat kita gemari. Hasil proses fermentasi dari kacang kedelai. Oncom juga merupakan proses fermentasi dari ampas tahu. Nata de coco hasil fermentasi dari air kelapa. Demikian juga roti hasil fermentasi dari tepung dan bahan-bahan lainnya. Tape hasil fermentasi dari singkong, yogurt hasil fermentasi dari bahan susu, keju hasil fermentasi dari olahan susu, dan terasi. Ini membuat makanan kita lebih terasa, lebih enak, dibikin untuk sambal, merupakan hasil fermentasi dari udang atau ikan. Siapa yang pernah mencoba di antara makanan ini? Bagus sekali, enak sekali. Kita juga mengenal berbagai macam kue tradisional. Dan tentunya kita harus menyukai kue-kue tradisional ini karena benar-benar menyehatkan. Berikutnya, perkembangan teknologi sandang atau pakaian. Ada latar belakang yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama meningkatnya kebutuhan sandang. Dua, adanya keterbatasan bahan pakaian. Yang ketiga, perkembangan teknologi pakaian lebih cepat dalam penyediaan, sehingga dalam waktu yang singkat bisa diproduksi dengan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, terdapat berbagai profesi sekitar produksi sandang. Ada penjahit, ada model yang merancang, dan lain sebagainya. Yang kelima, perkembangan bahan dan model pakaian. Ini terus mengikuti perkembangan zaman.
Perkembangan bahan dasar sandang dulu pada awalnya menggunakan kulit pohon dan dedaunan, kulit dan bulu hewan untuk kain wol, tanaman kapas untuk kain katun, tanaman rami untuk kain linen, gabungan serat alami dan buatan untuk kain katun dan polister. Kain tenun tradisional dan perkembangan berikutnya adalah pabrik tekstil dengan berbagai kain yang ada. Ragam kain tradisional di Indonesia, wah hebat sekali negara kita ini. Ada kain sasirangan dari suku Banjar di Kalimantan, ulos dari suku Batak, sarung Bugis dari Makassar, lurik dari Solo, songket dari Lombok, tenun Dayak dari Kalimantan, batik dari Jawa dan berbagai daerah lainnya, songket dari Palembang, poleng dari Bali. Nah sekalian, baju yang dipakai oleh Pak Andi ini adalah baju batik hasil dari mereka yang cacat atau defable, sehingga dia berkarya mulai dari memotong, menjahit, dan sebagainya. Inilah bajunya. Semoga kita senang dengan baju batik ini. Kita harus bersatu dalam keragaman sandang. Pakaian-pakaian tradisional yang ada begitu indah. Maka kita tetap menjaga persatuan dalam keragaman itu. Pakaian tradisional juga banyak sekali. Di antaranya kebaya dari Jawa Tengah, pesaan dari Jawa Timur, baju bodo dari Sulawesi Selatan, tulang bawang dari Lampung, ule balang dari Aceh, paksi dari Banten, kustin dari Kalimantan Timur, koteka dan rok rumbai dari Papua. Ragam sekali. Dan kita harus saling menghormati. Ragam pakaian sesuai dengan profesi. Ayo, apa cita-citamu? Apa menjadi dokter, jadi perawat, jadi tentara, dari polisi, atau lainnya. Tetap semangat untuk mencapai cita-citamu. Perkembangan teknologi komunikasi, bahwa pentingnya berkomunikasi itu untuk menjalin silaturahmi. Perkembangan teknologi komunikasi terus begitu cepat. Ya, dan saat kita berkomunikasi, hendaknya santun dan tetap menjaga etika dan persatuan. Dan saat penggunaan internet dan media sosial, hendaknya dengan cara yang sebaik-baiknya. Perkembangan media komunikasi dulu diawali dengan komunikasi tertulis, menggunakan papirus, daun lontar hewan, kulit hewan, prasasti, pos, surat elektronik, dan email. Komunikasi jarak jauh menggunakan telegraf dan faksimil. Komunikasi bunyi, ada suara, bunyi atau suara menggunakan kentongan, bel, telepon, kabel, telepon genggam, radio, dan sebagainya. Komunikasi suara dan gambar atau video menggunakan satelit dan jaringan internet, di antara menggunakan televisi, handphone, Android, dan lainnya. Dan penggunaan media sosial, di antara menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya, hendaknya tetap kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Penggunaan media komunikasi untuk menjalin silaturahim, untuk belajar menambah ilmu, untuk perdagangan dan bisnis, ya, untuk penyampaian berita atau informasi yang lebih cepat. Dan saat menggunakan media komunikasi, hendaknya tetap melakukan cara-cara yang terbaik. Karena kita adalah seorang pelajar, maka gunakan media komunikasi dengan terbaik tadi. Dulu, masih zaman kerajaan, alat komunikasi diantaranya adalah menggunakan prasasti dari batu. Batu diukir menjadi tulisan-tulisan untuk tanda tentang keberadaan kerajaan di saat itu. Berikutnya adalah perkembangan teknologi transportasi, bahwa transportasi sebagai sarana penghubung untuk mencapai tujuan ketika kita berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Perkembangan teknologi transportasi, terus pesat. Ya. Ada transportasi massal, ada transportasi pribadi,
ada transportasi yang lambat, ada transportasi yang cepat. Ya. Transportasi darat, di antaranya pertama adalah sepeda motor, baik itu pribadi atau online, kereta api, bus, mobil pribadi atau online, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan lainnya. Transportasi air dan udara, transportasi air bisa perahu, kapal, transportasi udara bisa pesawat terbang, helikopter, pesawat ruang angkasa. Wah, kalau kita lihat gambar-gambar pesawat luar angkasa, adalah pesawat ulang-alik. Dulu ada seorang guru yang bernama Alicia mengikuti penerbangan dengan menggunakan pesawat luar angkasa. Ternyata dalam perjalanan pesawat itu meledak, terbakar, dan guru Alicia ini bersama para astronot yang lainnya meninggal di dalam kecelakaan pesawat terbang itu. Maka kita harus terus belajar. Kuasailah ilmu. Ilmu bertambah jika kita tekun belajar. Belajar serius dapat menguasai ilmu pengetahuan. Penggunaan ilmu menjadi penerang jalan kesuksesan. Tetaplah belajar, beribadah, dan berdoa. Senang berkarya untuk mengukir prestasi. Semoga kita senantiasa menjadi siswa yang terdepan, semangat belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.